Saat ini, sebagian besar di antara kita tengah dihimpit kesulitan hidup. Interaksi sosial dikurangi dan mencari nafkah pun dibatasi. Hampir semua lini terkena imbasnya, baik pengusaha, karyawan, apalagi pekerja harian. Sementara korban terpapar dan meninggal dunia terus bertambah. Lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak terhimpit dalam kesempitan? Pertama, berupaya menyingkap hikmah di balik kejadian ini. Virus corona adalah makhluk Allah yang dikirimkan ke bumi. Tidak ada suatu kejadian pun yang hampa makna. Juga Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Mungkin saat ini kita belum mampu menyingkap rahasia yang terselip di dalamnya. Namun dengan perenungan mendalam, dengan zikir dan fikir, hikmah itu perlahan akan terungkap. Kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah. Walaupun berada dalam himpitan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, namun kita mesti meyakini bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Setiap musibah yang melanda disebabkan ulah manusia yang lalai menjalankan perintahnya dan larut dalam kedurhakaan. Oleh karena itu, kita mesti introspeksi secara kolektif, bertaubat dan berbenah diri. Ketiga, berpikir positif dalam menghadapi masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik dan selalu menghendaki kebaikan. Pada setiap kesulitan ada kemudahan selama kita menempuh jalan ketakwaan. Bahkan pada sesuatu yang tidak disukai boleh jadi terselip kebaikan di dalamnya. Walaupun dalam kondisi sempit, kita tidak boleh terhimpit oleh buruk sangka terhadap Allah. Ketika seseorang menghadapi perintah ilahi yang tidak bisa dielakkan, sedang hal-hal tersebut tidak menyenangkan, maka hendaknya menanamkan rasa optimisme dalam jiwanya dan berkata, bisa jadi di balik ketetapan yang tidak berkenan di hati itu ada sesuatu yang baik. Ketika para penguasa dunia mulai pongah, ternyata virus ini membuat mereka tak berdaya. Ketika para ilmuwan mulai angkuh, ternyata mereka disuruh belajar lagi. Ketika para pengusaha mulai sombong, ternyata virus ini merapuhkan bisnisnya. Ketika sekolah diliburkan, maka orang tua disadarkan betapa beratnya tugas seorang guru. Ketika manusia semakin jauh dari Allah, maka diingatkan bahwa tidak ada tempat berlindung diri selain kepadanya. Insya Allah, badai akan berlalu. Sebab jika Allah menurunkan penyakit, maka Dia yang sediakan obatnya. Allah melapangkan keadaan kita agar kita tidak tetap dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan keadaan kita agar kita tidak terus dalam kelapangan. Dia melepaskan kita dari keduanya agar kita terbebas dari sesuatu selainnya. Akhirnya, tiada tempat kembali selain Allah. Kita ini milik Allah dan akan kembali juga kepadanya. Insya Allah, dengan sikap seperti ini, kita tidak akan terhimpit di kala sempit seperti saat ini.